Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit menjelaskan berbagi pengetahuan tentang judul makalah saya, yaitu Manajemen Strategi Lembaga Amil Zakat dalam Pengelolaan Zakat. Perlu kita ketahui bahwa pengelolaan zakat sudah mengalami perkembangan yang besar, dari yang bersemula bersifat tradisional beralih ke pengelolaan zakat yang bersifat modern. Hal ini tergambar melalui manajemen modern dengan dukungan berbagai teknologi yang sudah menjamur dewasa ini. Sudah tertib hukum, sudah tertib administrasi, disiplin dalam pengumpulan serta pengelolaan zakat dan juga pendistribusiannya, yang sudah bersifat transparan, efektif, efisien, dan yang paling penting adalah pengelolaan yang bersifat profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan syariat yang berlaku. Pengelolaan zakat yang baik hanya bisa dilakukan oleh suatu organisasi zakat yang baik. Untuk itu, organisasi pengelolaan zakat harus memperhatikan asas dan tujuan pengelolaan zakat itu sendiri, yaitu melaksanakan amanah para muzaki agar harta zakat mereka dapat mencapai sasarannya sesuai dengan tuntutan agama. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa kegiatan pengelolaan zakat sampai sekarang ini baru mampu menyentuh sisi pengumpulan dan pendistribusian. Itu pun pada umumnya langsung didiskusikan oleh pengelola kepada para mustahik, atau justru langsung dilakukan oleh muzaki kepada mustahik yang diinginkannya. Akibat kurangnya upaya dan kegiatan pengelolaan harta zakat, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja zakat hari ini belum mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kinerja zakat di masa yang akan datang, diperlukan pemikiran kreatif dan tindakan nyata dari semua pihak, terutama pada badan amil zakat dan lembaga amil zakat. Ada beberapa strategi dalam pengelolaan dana zakat dan pendistribusiannya di Indonesia yang bisa kita bagi dalam beberapa hal, yaitu pertama, pengelolaan yang pada awalnya dalam pendistribusian yang selalu menggunakan pola konsumtif, maka lebih baik kita gunakan cara pengelolaan dilakukan dengan cara pola produktif, yang mana tidak semua dana zakat yang terhimpun segera disalurkan kepada para mustahik, tetapi sebagian dari dana zakat tersebut dikelola menjadi modal usaha. Modal tersebut kemudian dikelola dan dikembangkan secara baik, dan hasil pengelolaan itu akan didistribusikan secara adil dan bijaksana. Yang kedua, menjaga agar tidak berkurang secara tidak wajar. Poin ketiga, mengamankan agar tidak hilang. Poin keempat, mengembangkan dana zakat yang terkumpul sehingga berkembang dan tidak habis sesaat. Kelima, mendata dan meneliti mustahik yang ada, mulai dari jumlah rumah tangga dan anggota keseluruhan masing-masing keluarga dan rumah tangga. Ketujuh, menyerahkan bagian masing-masing mustahik dengan cara mengantarkannya ke tempat mereka masing-masing, bukan justru memanggil para mustahik ke kantor badan amil zakat. Strategi yang lain dalam pengembangan teknis pembayaran zakat, yang mana di dalam kajian fikih sering dijumpai perdebatan antara aliran satu dengan aliran yang lainnya, mengenai teknis pembayaran zakat. Dulunya ada yang berpendapat bahwa zakat fitrah itu harus dibayarkan menggunakan beras dan tidak boleh diuangkan, dan ada juga yang berpikir sebaliknya. Makanya seiring berjalannya waktu, ada beberapa strategi dan teknis pembayaran zakat yang bisa kita praktekkan sebagaimana berikut. Yang pertama, tata cara pengumpulan zakat. Dalam tata cara pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki. Kedua, badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzaki yang berada di bank atas permintaan muzaki. Yang ketiga, badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan khafarat. Empat, muzaki melakukan penghitungan sendiri hartanya dengan wajib dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama. Kelima, apabila muzaki tidak dapat menghitung, maka dibantu oleh lembaga yang bersangkutan. Poin B, pendistribusian zakat. Zakat didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam,
yang dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Yang C, sistem pemungutan zakat. Ada sistem self-assessment, yaitu teknis pembayaran zakat yang dihitung dengan dan dibayarkan sendiri oleh muzaki atau disampaikan ke lembaga amil zakat dan badan amil zakat untuk diberikan kepada berhak. Kedua, official assessment, yaitu teknis membayar zakat yang dihitung dan diberikan oleh pihak berwenang, misalnya BAS atau LAS. Di sini muzaki hanya memberikan informasi tentang kekayaan kepada para penilai dan penghitung kekayaan. Poin D, bagaimana cara untuk mendayagunakan zakat? Pendayagunaan hasil pemungutan zakat untuk mustasik dilakukan berdasarkan ada beberapa persyaratannya. A. Hasil pendataan dan penelitian mustasik kebenaran 8 harus disesuaikan dengan kebenaran 8 asnaf. B. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya, memenuhi ketentuan kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan. C. Mendahulukan mustasik dalam wilayahnya masing-masing. Adapun prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif bisa dilakukan berdasarkan syarat-syarat, melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, mengadakan evaluasi dan membuat laporan. Demikianlah beberapa penjelasan saya tentang makalah saya yang berjudul Manajemen Strategi Lembaga Amil Zakat. Insya Allah sedikit penjelasan saya ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.